Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus cabang P2Tel cabang Bekasi Barat yang kami hormati, KPC P2Tel Bekasi Barat, KBPC P2Tel Bekasi Barat, pembina, teman-teman pengurus P2Tel Bekasi Barat yang saya hormati dan saya cintai. Wabil khusus juga kami sampaikan penghormatan kami, salam tanzim kepada Ibu Rida dan Ibu Etri, Pak Ayub yang telah berkesempatan melakukan kerjasama dengan kita pengurus P2Tel Bekasi Barat, sehingga kita punya format yang agak berbeda dari yang biasanya kita lakukan untuk melakukan rapat koordinasi di semester 2 tahun 2023. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sehingga hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Dan salat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat yang akan mendapatkan syafaat di hari yang akan datang. Bapak sekalian, seperti yang kami sampaikan tadi, kami sampaikan selamat datang, selamat bergabung dalam acara kita yang formatnya kita bilang tadi agak sedikit berubah, anggap aja di film meskipun nggak dingin gitu ya. Pada hari ini insya Allah kita akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi tanda tanya barangkali dari kita semua, dari mulai pertanyaan-pertanyaan dari PMP, kenapa Datul misalnya yang biasanya itu di launching pada minggu ketiga di bulan Juli setiap semester kedua itu, ini molor sampai dengan tanggal 4 September kemarin baru ada launching, dan itu pun ada pembatasan-pembatasan. Jadi sebetulnya saya sudah bikin presentasi cuma nggak tercopy. Ada pembatasan-pembatasan sehingga mestinya setiap PMP itu melakukan datul, kami di cabang itu bisa langsung melakukan approval, melakukan konfirmasi terhadap datul yang dilakukan oleh teman-teman. Tapi kita ditahan sementara sampai dengan sebetulnya di dalam time plan-nya Dapen itu sampai dengan PKS ditandatangani. Kemarin isunya PKS itu akan ditandatangani tanggal 15 September ya Pak KPC ya. Tetapi sampai dengan hari ini juga belum kelihatan. Nah, ini jadi ada tanda tanya kenapa. Kemudian ada hal lagi yang perlu kami informasikan, meskipun ada beberapa PC yang kita terbagi dua. Ada PC yang begitu ada datul kita langsung approve, tapi ada PC yang bertahan karena di time plan itu jelas menyatakan bahwa approval bisa dilakukan meskipun sekarang sudah dibuka, bisa dilakukan ketika setelah ditandatangani PKS. Nah, karena sekarang belum ditandatangani PKS, ada beberapa PC yang masih bertahan, dia nggak mau nge-approve. Tapi menurut saya itu rugi, nanti begitu ditandatangani ya akan nge-approve juga, akhirnya menumpuk banyak gitu. Kalau kita alhamdulillah nanti performansi datul kita yang sekarang ini akan disampaikan oleh Pak Kemas. Gitu ya, jadi ada beberapa hal, banyak hal. Satu lagi misalnya ketika yang lama kita melakukan approval itu barangkali ada sekitar 7 halaman, 7 lembar. Jadi halaman pertama kita konfirmasi terhadap data-data PIP-nya sendiri.
nama, tanggal lahir, nomor KTP segala macam. Kita data itu. Kemudian setelah kita lanjut, kemudian muncul halaman kedua, kita mengkonfirmasi alamat PMP. Yang ketiga, keluarga, ahli waris dan lain-lain. Yang keempat, bahkan sampai foto itu kita konfirmasi, benar nggak fotonya ini segala macam. Nah, yang sekarang yang kita lakukan beberapa hari ini sama Pak Kemas, sekretariat melakukan itu hanya 1 lembar. Nanti mungkin bisa dipraktekkan kalau misalnya sekarang ada yang minta konfirmasi. Hanya 1 lembar. Kita tidak ngapa-ngapain. Begitu PMP sudah approve, kita tinggal dia itu masuk ke komisariat berapa, apakah PMP tersebut bisa didahulukan, kalau tidak kenapa alasannya. Hanya sesederhana itu, 1 halaman, begitu kita simpan sudah. Artinya ya kita boleh berprasangka buruk lah ya gitu ya. Kalau dulu 7-8 lembar itu kita dibayar sekian, sekarang tinggal 1 lembar, kira-kira akan dibayar berapa? Itu pahit-pahitnya lah gitu ya. Baik, itu sebagai pembuka dari kami. Mungkin insya Allah hari ini kita akan lanjutkan Pak Wahyu agenda kita hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga menyanyikan lagu Mars P2Tel, kemudian nanti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suharyanto, sambutan KPC P2Tel Bekasi Barat, sambutan KBPC P2Tel Bekasi Barat. Nah, sharing session kita bagi 2. Sharing session yang pertama itu internal, jadi ada update proses Datul semester 2 2023, termasuk nanti urutannya seperti apa. Kemudian ada aplikasi Dapen Mobile, nah ini juga menjadi ramai gitu ya. Kemudian ada progres Sibareta dan general view, nanti mungkin terkait dengan Dakem dan lain-lain akan kita sampaikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang sebetulnya nomor 9 ya, betul nomor 8, nomor 6 nya nggak ada. Sharing session dari eksternal, ini nanti kami harapkan teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan Pak Ontris, terkait dengan fasilitas kesehatan untuk Perusahaan Telkom yang akan disampaikan nanti oleh salah seorang manajemen dari Yakas Telkom Regional 2. Nanti kita harapkan teman-teman banyak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan BPJS dan lain-lain. Setelah itu kita penutup, insya Allah ini sebelum menjelang zuhur kita foto bersama. Kemudian karena melibatkan teman-teman agak sedikit banyak, maka kita akan sholat zuhur berjamaah di masjid terdekat. Di mana nih masjidnya nih? Keluar sebelah kiri ya. Nanti kita sama-sama yang bawa bapak, ibu-ibu biar di sini ada sholat di situ. Baru setelah itu gathering. Nah ini juga teman-teman formatnya sedikit berbeda. Jadi setelah zuhur nanti isoma kita makan bersama, kemudian di situ ada organ tunggal, dan nanti sore ini oleh-oleh kita kemarin dari Ancol pengurus kita ada aquarobik, dan ini juga kita perkenalkan ke teman-teman. Insya Allah nanti mulai asar yang siap menyebur karena ada kolam, kita akan senam bersama di air. Barangkali itu susunan acara yang akan kita sampaikan pada pagi dan siang hari ini. Maka marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka rakor KW3 2023 atau rakor semester kedua tahun 2023 sekaligus gathering pengurus cabang P2Tel Bekasi Barat kita buka. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, dan kami harapkan, kami mohon Bapak Ibu sekalian bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah.
Kita syukuri kurnia-Nya dengan melayani sesama. Janganlah murah melihat hari depan, aman dalam sejahtera. Bangunlah temanku malam Iwan, jangan diam, ayo bergerak. Hidup adalah dinamika, berpadu dalam P2T, P2T, kreatif berupaya, P2T, ramah pada sesama, P2T, tradisi citra kita, menuju hidup sejahtera. Kedamaian dalam hati bersama teman serta famili, itulah sasaran kita semua. Berupaya dan doa, bangga pernah bagilah, jangan diam, ayo bergerak. Hidup adalah dinamika, berpadu dalam P2T, P2T, kreatif berupaya, P2T, amal pada sesama, P2T, tradisi citra kita, menuju hidup sejahtera, menuju hidup sejahtera. Terima kasih, silakan duduk kembali. I wish you can do nothing but the very best for you. I would do anything to make you feel better. I saw you lying down. Pada kesempatan ini kita mau melihat program kita musisi sampai pada hari ini seperti apa. Nanti akan dipaparkan oleh Sekjen dan Bakat BP namanya, yang akan melihat programnya Sibareka. Topinya topi lama ini, harusnya kita topi baru ya. Aku nggak bawa, sama dengan Pak Bung. Maunya. Tapi wajah topinya udah berubah, Pak. Oh gitu ya? Karena dibawa terus untuk perjuangan. Tapi si Bareta ini dapatnya kan di Telaga Sampir, ya kan? Ya. Toto cari-cari nggak ketemu katanya. Kalau mana nggak tahu. Ketemu sekarang Udah lama soalnya. Baru masalah kain topi juga. nggak tahu kemana. Ya, nggak apa-apa. Jadi sekilas performasi nanti akan ditanyakan oleh Pak Sekjen dan BP. Konten kita seperti apa? Oh ada. Amin. Nah ada SKPP yang terakhir itu status anggota, mungkin nanti bisa ditanyakan oleh Pak Mas mungkin status anggota kita seperti apa sekarang. Terbaru ini September tanggal 13 kita yang saya terima. Saya kira dari saya sekilas itu aja, akan dijabarkan oleh Sekjen dan BP nanti kita bisa berdiskusi kendala solusinya seperti apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That experience never happened on you. They don't know how lovely you're, 'cause they're just funny people. Saja karena tadi sudah banyak disinggung oleh pembawa acara materinya yang musik-musik
Jadi sesuai dengan visi dan misi BP tetap bekerja melaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu berperan aktif mendukung tata kelola PC terutama dalam bidang administrasi dan operasional. Jadi yang sudah dilaksanakan BP adalah pengawasan rutin terhadap transaksi keuangan maupun pengawasan terhadap operasional. Jadi kalau ada transaksi yang bukan mencurigakan lah, karena uangnya kita kelola itu kecil sekali. Jadi kita hanya terkait administrasi dan dokumen. Kemudian membantu operasional ini BP banyak dilakukan oleh Pak Wahyo, mulai dari kegiatan ngiur 5 per mil, kemudian ngawal Sibareta yang mungkin budgetnya dapat sunda-sunda juga, karena pilot projectnya juga belum jalan dengan bagus. Kemudian terakhir adalah BP sebagai ketua tim SWN 5 Surabaya. Terima kasih Pak Wahyo telah banyak membantu operasional di perusahaan Bekasi Barat. Kemudian yang terakhir, selain mengontrol laporan keuangan dan operasional bulanan, kita tetap menerima laporan triwulan kepada BP di pusat, dan selama ini alhamdulillah lancar, dan kita masih termasuk yang dalam 5 hari pertama artinya sampai 10 hari dan sebagainya. Itu saja, dan dari BP pusat kita dianggap lancar. Jadi saya menginfokan aja Pak, karena memang tugas BP yaitu sekali lagi terima kasih Pak Wahyo telah banyak membantu operasional terutama membantu BPJS. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Segera dia mengatakan karena kami berjejer gitu ya. Kan dari Pandar lagu pembina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, itu juga menerima Budi. Terima kasih selaku yang dituakan, ya, orang tua yang dituakan, maka kami selalu mendampingi teman-teman pengurus maupun BP dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Paling tidak kita akan belajar bersama untuk berorganisasi dengan baik. Itu ada intinya, baik pengurusnya maupun juga yang diurus, artinya bersama-sama sehingga organisasi dapat berjalan dengan lancar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan alhamdulillah kami melihat kegiatan-kegiatan telah sesuai dengan yang kita rencanakan bersama, sehingga sampai hari ini kita melaksanakan program yang telah direncanakan bersama juga. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan selamat berrakor. Mari kita sama-sama mengikuti dengan baik sampai acara yang terakhir tadi katanya untuk nyemplung bersama. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nothing but the very best for you. I would do anything to make you feel better. I saw you lying down here crying out like a Kasinan 94 dan diikuti oleh tempatnya Pak Sukro Kota Baru. Itu Pak Sukro sendirian. Sedangkan yang di Pengasinan ini ada oleh 3 komisaris. Lanjut Pak. Nah, ini review double. Jadi ini di kemarin pada saat kita mendatul itu kita bisa lihat petugas silaturahminya itu. Jadi kalau kita lihat itu kan dari tanda mana? Jadi mulai dari sini ini 5% itu Pak Ali Masro. Itu dari total
dia yang mendatangi atau silaturahim kepada PMP itu ada 5%, kemudian ada Pak Anton 4%. Nah yang cukup banyak ini yang 6%. Kalau dilihat di situ kita urut aja karena ini angkanya tidak terlalu ini ya jelas. Jadi 5% itu Pak Ali Masroh, Pak Anton 4%, 6%-nya Pak Arinal, 5% kemudian. Nah ini Bung Tarman ada 0, sekian persen Dapen juga ada yang mengikuti silaturahim. Nah itu jadi Dapen nih. Dapen Telkom ikut juga cawe-cawe pada waktu semester 1 pada, tapi tidak terlalu banyak. Nah diikuti sama Pak Eko 5%, kemudian Pak Gatot Setiawan 6%, 7% nih. 7% itu Pak Hermanto. 7% Pak Hermanto. Yang 4%-nya Pak Iran, lanjut lagi 6% Pak Ismianto. Kami juga di sekretariat itu 2%. Kemudian ada lagi Pak Lepot 4%. Dilanjutkan lagi Pak Julius 4% juga. Pak Catur 2%. Nah ini ada 0% lagi, 0%-nya itu Pak Ikhwan. Jadi KPMP itu silaturahim nih. Nggak tahu nih ada berapa PMP, jadi ada identitas yang dilakukan. Dilanjutkan lagi sekitar 1% itu dari sekretariat juga Pak Moses. Kemudian 5% lagi ada Pak Resik. 7% itu Pak Suhartono. Pak Suhartono 7%, 8% Pak Supro. Jadi Pak Supro 7%, berikutnya adalah Pak Lano 5%, Pak Trisno. Jadi di sini kalau kita lihat itu yang paling tinggi adalah Pak Supro 8%. Tapi memang PMP-nya yang terbanyak. Jadi otomatis pertumbuhannya. Next Pak. Nah, di sini kalau kita lihat data semester 1 2003 progres data per bulan. Pada saat semester 1 di 2023 itu kita hampir 1 semester rata aktivitas. Kalau sebelumnya 2 bulan sudah selesai, cyklus. Jadi di semester 1 kemarin kita agak melarat. Jadi di Januari itu yang bisa dipotong atau yang dijatuhkan hanya 691. Berikutnya di bulan Februari itu 186. Di bulan Maret itu masih ada 18, 29, berarti sisanya itu sekitar 50-50an bulan berikutnya. Nah di Mei sisa 5 PMP, Juni baru close. Jadi baru selesai. Berarti 6 bulan semester 1 itu kita ada aktivitas. Kalau dilihat dari sini, ini ada kemunduran. Sebelumnya kita di semester 2 2022 itu di bulan Juli Agustus itu udah close kita, udah selesai dalam 2 bulan. Kalau di sini kita bisa lihat ini nggak kelihatan nih tren per hari. Jadi maaf di sini di 2020 ini begitu dibuka itu 20 orang yang masuk. Tanggal 22 ya dibuka itu udah langsung 20. Nah begitu hari berikutnya langsung 223. Jadi orang yang melakukan datul mandiri itu 223. Ini tren per hari ini. Sampailah di ujung sini. Ini di bulan April, Mei sampai Juni. Jadi tren per harinya kelihatan. Jadi pada saat-saat awal ini kita memang ini tinggi. Nah diharapkan tadinya semester 2 ini kita bisa terus dalam 2 bulan ya, tapi ternyata tadi seperti yang disampaikan oleh Pemuglis bahwa kita ada kendala itu 2 bulan di stop
pulang meninggal bisa melakukan satu dan bisa tidak bisa melakukan konfirmasi. Lanjut Pak. Nah, ini jumlah dokter mandiri berdasarkan tanggal. Jadi dari 21 yang berdasarkan kecamatan. Kalau di sini kecamatan Bekasi Barat itu di hari kedua itu 59, Rawalumbu itu 37. Tapi masih next lah di tanggal 23, 24 Rawalumbu sama Bekasi Barat itu hampir sama, sekitar 60-70 PMT. Nah, cuman di ujung masih ada tuh di bulan April Bekasi Barat itu masih ada ketinggalan. Kemudian yang di Rawalumbu juga di bulan April itu masih ada 2 di ujung. Jadi ini trennya ya. Nanti Pak, kita membandingkan yang pemisah besar. Ini sama Bekasi Selatan sama Pondok Gede juga sama. Cuman di Pondok Gede itu 30 April finishnya. Tapi sisa 1. Sebetulnya di bulan 2 itu Februari itu dia hanya memisahkan sekitar 7, 8, 9 sekitar 10 aja, 10 PMP. Jadi di bulan 2 Februari itu sudah hampir selesai. Sisa 10, cuma 10 ini diselesaikan dalam rangka seminggu. Jadi sampai dengan bulan April, tanggal 30 April, finishnya tanggal 30 April di Pondok Gede. Lanjut Pak. Nah ini Jati Asih sama Pondok Melati. Pondok Melati selesai, Jati Asih selesainya itu di 23 Februari. Jadi 23 Februari 2 bulan Jati Asih itu udah close. Kemudian di bawah Pondok Melati itu April baru close. Jadi 4 bulan. Kemudian ya tanggal 30 bulan baru close. Nah ini Mustika Jaya sama Jati Sampurna. Jati Sampurna itu Mei. Mustika Jaya sorry. Mustika Jaya itu di Mei. 5 Mei baru terus dia. 5 terus. Jadi 5 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian Jati Sampurna juga itu di tanggal sama 5 Mei, 5 April sorry. 5 April lebih awal sebulan. Jati Sampurna. Cuman memang di nah ini revisi. Jadi ini betulnya ranking dari jatuh semester 1 bahwa kita itu ada yang ada perlambatan ya dibandingkan dengan semester sebelumnya, semester 2 2022. Nah kendalanya seperti tadi kita dapatkan itu orang yang sudah ditemui, kemudian orang itu tidak kooperatif lah. Lanjut Pak. Nah ini kita masuk ke pelaksanaan Dadul semester 2. Nah milestone Dadul semester 2 2023 itu jadwalnya PMP Dadul Mandiri itu 4 September sampai dengan 15 Desember. Jadi sekarang sudah masuk bulan September ya. September 4 September sekarang 20 September. Dalam waktu 2 minggu kita sudah mencapai, jadi saya baca terakhir itu hampir 70%. Jadi sisa 30% lagi. Nah mungkin ini bisa dipacu lebih cepat lagi. Targetnya kalau 4 September, Oktober kita bisa terus gitu kan. Jadi sudah kembali seperti tren sebelumnya, rata-rata 2 bulan. Memang seperti yang disampaikan Om Bupis tadi, bahwa pada saat konfirmasi kita tidak terlalu repot seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya berapa lembar kita harus mengamati. Nah kalau ini tidak, jadi yang diamati itu silaturahimnya aja. Nanti kita lihat. PLT cabang mengkonfirmasi data mandiri tanda PKS 15 Desember. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Om Bupis. Jadi
ada ketergantungan, ada dua sikap yang dilakukan oleh visi. Ada yang mereka menahan untuk melakukan konfirmasi itu setelah PKS ditandatangani. Nah, sampai sekarang PKS belum ditandatangani, tapi kita sudah go, karena kita berprinsip kalau kita menunggu PKS itu kan numpuk dan itu kan lebih jadi lambat gitu kan prosesnya. Nah, ternyata di info terakhir bahwa ini lanjut, kan nggak tahu nanti di akhir bulan nanti tolong informasi dari teman-teman yang kontrak prestasinya itu dibayarkan nggak, muncul nggak yang 250 ya. Ini anggapan kita masih real yang sebelumnya ya, masih mengatur sebelumnya. Tapi kalau PKS-nya berubah ya kita nggak tahu, seperti yang Pak Nulis sampaikan tadi, kita kerjanya lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana cara membantu dan mandiri. Nah, kalau tadi terbengkalai, maksudnya tidak bisa dilakukan mandiri oleh PNP, baru kita dari sekretariat bisa bantu. Itu dimulai di 1 November sampai dengan 15 Desember. Nah, umumnya biasanya yang sekarang juga kita sudah banyak yang terlibat ya membantu, tapi nggak apa-apa. Itu dari akses mereka, dari informasi mereka. Nah, kemudian yang 4 September sampai 15 Desember ini bisa dilakukan dapat serta mengkonfirmasi membantu data PNP. Nah, maksudnya didefinisikan dapat serta akan menyelesaikan data mandiri yang mengajukan komplain penyelesaian darurat dan data. Nah, ada beberapa nanti ada ini PNP-nya, list PNP-nya itu mereka mengajukan keberatan untuk menyewa, tapi mereka sudah melakukan data mandiri. Kita mau mengeksekusi, mengkonfirmasi atau menahan. Nah, teman-teman banyak pakar di pengurus baik dari komisaris maupun PP. Ini adalah halnya serahkan aja ke PP. Saya bukan nggak salah gitu ya. Nah, cuman nanti kita minta ke rekan-rekan bantuan nama-nama yang ini yang belum menandatangani mengiur, sanggup mengiur. Mungkin bawain formulir, ditanya lagi, Pak, Bapak belum ini menandatangani mengiur. Kalau dia harus silakan menandatangani. Kalau enggak ya sudah tidak perlu dimaksudkan. Karena di surat yang terakhir itu kalau tidak mengiur, saya belum tahu persis ya, nanti kita bisa buka sama-sama. Itu lanjut. Nah, ini alur proses konfirmasi data ulang mandiri masa transisi. Dari sini kan, ini mulai dari sini data ulang oleh PNP itu melakukan data ulang, konfirmasi oleh kedua cabang, masuk ke konfirmasi. Nah, di konfirmasi ini yang dikatakan. Jadi proses konfirmasi kita itu dengan seperti ini lah. Silaturahmi kepada PNP, informasinya ya mungkin dari teman-teman komisaris ya, komisaris melaksanakan konfirmasi. Kemudian berhasil ini melakukan konfirmasi, ya PNP berhak. Nah, kedua itu PNP berhak, ada PNP masih hidup untuk menerima NP janda duda dipastikan untuk kawin lagi. Di sini loh, maksudnya di sini. Nah, ya catat silaturahmi. Ya kita catat, kita masukin. Begitu dicatat itu sudah langsung oke konfirmasi. Jadi kita nggak ngecek lagi seperti sebelumnya, anaknya siapa, anaknya berapa, dan sebagainya. Sudah dipercayakan aja ke yang menginput gitu. Itu yang menginputnya. Kalau dulu masih konfirmasi ke kita, malah di situ saya yang tanda-tanda nama siapa, emas sebelah tinggi atau nulis gitu kan, bertanggung jawab atas ini. Kalau di sini nggak dipanggil. Gitu aja. Jadi catat hasil sertifikat disimpul. Oke, kita langsung konfirmasi. Nah, bedanya lagi dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bisa mengekspor data. Jadi data PNP itu bisa kita download. Jadi kita bisa download. Kalau sekarang nggak boleh, jadi ditutup. Jadi kita nggak bisa download. Kalau dulu kan tinggal ketik aja download.
Jadi 934 data itu bisa kita ambil dari tanggal lahir, KTP itu semuanya. Nah sekarang udah nggak ada, ditutup itu. Dan di situ juga disampaikan ada undang-undang perlindungan data konsumen gitu. Nah kemungkinan itu menjadi permasalahan. Nah sekarang ini terpaksa kita melakukan manual. Jadi tampilan layar kita copy, baru kita ini ambil datanya, tampilan layar nih, copy, scroll satu-satu. Jadi kalau 934, kalau 9 kali, dan itu pun datanya sangat ini, sangat sedikit. Informasinya apa? Nik, nama, status, sama data. Itu aja informasinya. Nah, beruntungnya kita punya data sebelumnya. Jadi yang baru-baru itu tinggal kita tambahin aja. Kita buka, diimporkan. Kalau dulu yang anggotanya, anggota PNP, kita bisa membuka semua datanya di layar itu. Kita bisa buka, sekarang enggak. Hanya hasil datur, tanda bukti setelah datur itu bisa kita download, gitu bisa. Nah itulah. Nanti kalau yang baru ya kita nginterin lagi satu-satu. Kalau dulu enggak, nanti ditanya informasi. Lanjut nggak? Nah ini ada kesepakatan oleh kedua TNI. Jadi sama tadi silaturahmi kepada PNP, berhasil silaturahmi, PNP itu berhak menerima MP, gitu ya. Kalau dia tidak, berarti catatan silaturahmi syukur. Kenapa? Terus ada catatan, apakah dia kawin lagi, ataukah dia tidak ditemukan, atau bagaimana informasinya. Nah kalau dia sudah berhak, langsung lakukan datul, sampaikan bukti datul ini kepada PNP. Nah bukti datul ini bisa kita download baik dari sekretariat maupun dari PNP sebutan. Itulah sumber data kita. Kalau dulu enggak, itu nggak perlu itu. Lanjut. Nah tujuan pelaksanaan data ulang masa transisi ini, ya ini seperti kita tahu bersama bahwa data ulang diketahui meningkatkan akurasi data PNP, memberikan kemudahan pelayanan kepada PNP. Ya jadi kalau PNP itu hak dan tanggung jawabnya bisa kita bantu. Mendukung pembayaran manfaat pensiun tepat jumlah tepat waktu dan tepat minimal. Ke depan ini kan mungkin semakin dipersempit gitu pola kerja kita, kerjanya di sini. Jangan-jangan nanti kalau sudah dengan brand mobil itu kita sudah nggak terlalu ini, karena itu identifikasi wajah ya, sudah masuk. Tapi nggak apa-apa. Makanya kalau kita mau mempunyai data yang besar di kantor atau disimpan di taksi barekan, itu kita nggak perlu cemas sebenarnya, karena kita sudah database, kita bisa ini. Kalau di barekannya masih ini belum valid, nah itu yang kita selamatkan itu nggak apa-apa. Pengenalan kemudian yang akan datang itu autentifikasi mandiri. Jadi kita nggak perlu apa istilahnya datang secara terakhir. Dia dengan hukum autentifikasi diri dia, dia yakin bahwa orang ini hidup. Kan dokumentator itu kan orang ini masih ada. Jadi dia masih berhak untuk menerima itu. Kalau dulu kan ada orang yang udah meninggal sekian tahun, tapi lanjut terus ke keluarganya. Kita tuh wah itu kok. Dan ini yang kejadian. Nah, kalau sekarang ini kan dia autentifikasi kan harus kualitas. Nah itu saya pernah coba. Jadi yang pakai kacamata, nggak pakai kacamata, kemudian pakai topi. Tergantung kita pada saat kita autentifikasi pertama. Itu ditolak itu. Anda nggak ini nggak. Nah, autentifikasi non mandiri, autentifikasi ini dibantu. Autentikasi khusus ini didatangi. Kalau memang orangnya nggak bisa, itu kan dibantu juga. Tapi ini kan nggak banyak.
Kalau autentikasi mandiri ini bisa dibantu sama saudara, bisa dibantu kita juga dan sebagainya. Nah, ini khusus ini orang-orang yang memang tidak mampu. Lanjut Pak. Nah, kita masuk ke semester 2. Di sini ada peningkatan. Jadi 929 menjadi semester 1 2023. Di semester 2 ini naik sebesar 34. Jadi hanya naik 5. Sebetulnya ini tidak mungkin. Lanjut Pak. Ya. Kalau kita bandingkan distribusi per kecamatan, Banten Gerbang itu tetap orangnya masih satu. Ya, di Bekasi Barat itu ada kenaikan 2 PNP. Turun 2 PNP dari 195 menjadi 193. Berarti bisa pindah, bisa meninggal. Kemudian yang di Bekasi Selatan itu 158. Di sini 157, kurang 1 meninggal. Nah, Jati Asih itu dari 108 menjadi 110, ada tambahan 2 PNP. Kemudian yang berikutnya di Jati Sampurna itu tadinya 44 menjadi 45, ada tambahan 1 PNP. Kemudian di Mustika Jaya itu 53 menjadi 55, ada lagi tambahan 2. Berikutnya di Pondok Gede itu 106, sekarang jadi 127, ada masuk 2. Dan Pondok Melati itu berkurang 1 dari 66 menjadi 65. Dan terakhir Rawalumbu itu 179 jadi 180, ada penambahan 1 PNP. Nah, ini jenis penerimanya. Jenis penerimanya itu yang paling bawah yang biru itu anak. Kemudian yang merah kotak itu adalah istri. Kemudian yang hijau itu pegawai. Nah, yang ujung itu ini suami berarti duda ya. Yang istri itu janda. Nah, kalau kita lihat di sini pegawai itu yang tertinggi ya di Pak Hermanto. Pak Hermanto itu 60, kemudian di Pak Sukro 57. Cuman yang istri ya. Istri itu Pak Larno yang berbanyak nih. Ada 16 Pak Larno, ada 16 itu Pak Larno. Oh ini juga nih Pak Limasro. Pak Limasro. Ada 18 Pak. Saya juga kan itu. Iya, hampir 40% dari PNP. Jadi, nah, cuman anak ini hanya ada beberapa yang di Pak Bundarman ada anak 1, kemudian di Pak Eko ada anak, Pak Iran juga ada anak, Pak Lepot sama Pak Catur yang ada anak. Yang jadi itu yang duda suami itu hanya ada 2, di Pak Hartono sama Pak Rano. Jadi duda. Nah, itu yang harus dipraktikkan Pak. Karena duda kan ya bisa kalian pakai kita enggak. Ini 39 apa saya? Ada Pak ini, karena ada ini. Nah, ini progres dapur kita saat ini umumnya bagus semua. Jadi kalau kita lihat itu Pak Ali itu tinggal 10. Ini data kemarin ya, bukan data saat ini. Itu ini 44, 46, 47 itu rata-rata itu. Cuman di Pak Bum itu masih
masih 50-50 lah, 50%, 61. Dan kemudian yang nempel-nempel ini yang nempel Pak Ismianto ada? Nah, di sini kelihatan Pak Ismianto, Pak Bun, kemudian yang lainnya udah ke atas 50%. Kalau dilihat di sini, lanjut. Nah, ini yang aku bilang tadi, BNP keberatan seminggu. Informasinya dari KPM. Ya, dari BP. Nah, ini ada nama-namanya. Ini bisa saya sebutkan saja. Yang saya cetak tebal, ini yang kita tahu. Jadi Maroto, gitu ya. Yang bidang komunitas Malang, itu Astuti, Bangun Gerakan, Muhammad Firman Wilaga. Nah, yang di bawah yang ada biru ini baru, orang-orang baru, jadi baru pensiun. Kemungkinan mereka belum. Jadi seperti Santi Wahyuni, Elizabeth Larissa Jibwa, kemudian di bawah era Kamali Nasution, Joko Imananto, Aswadi, Ishak Sapuri. Nah, kalau yang ini yang orang lama yang biasa Hermawan, Abianto dan sebagainya, kemungkinan dia baru masuk kemarin gitu ya, jadi sekarang belum tahu juga. Jadi yang ini, yang daftar ini, kecuali yang tadi dari Lima Roto, Tomik, Ditut ini mereka sudah tanda tangan tidak bersedia pemilu. Jadi ini enggak ini. Yang kalau yang ini yang di bawah ini mungkin bisa dibantu. Biru-biru itu baru. Yang kayak kepala yang sudah tanda tangan, yang sudah tanda tangan tidak mau pemilu. Tapi kalau yang ini hadrat dan sebagainya, ini boleh ditanyakan lagi. Yang bisa baru, kalau hadrat ini beberapa itu. Tapi tidak baik, coba Pak, ini mobil pembicaraan nanti kita lanjutkan aja. Karena Yakes ada kesibukan lain, ada rencana kegiatan lain. Yang mungkin kita sementara kita pending dulu, stop dulu, kita berikan waktu untuk rekan-rekan dari Yakes. Terima kasih ya. Kita istirahat dulu. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Banten itu ada 33 rumah sakit. Nah, kita cuma ada 8 Yakes AM, Pak. Jadi masing-masing AM itu membawa sekitar 10 sampai 12 rumah sakit. Jadi memang lumayan capek juga. Iya, bisa ditambah dari semangat. Ya. Udah pensiunan Bekasi sehat-sehat semua ya Pak. Ya, kegiatannya boleh senang, berenang, sehat selalu lah. Nah, ini untuk Badui itu ada berapa hari? 9 ya? 9 rumah sakit. Nah, lumayan ini. Bagus kita Bekasi semua. Nah, ini kliniknya 2, klinik Vidya sama klinik Medika Mulia. Nah, dulunya ada di Bekasi. Kalau Mbak kita ada berapa? 7 ya? Daerah Bogor, ditambah 2 daerah Bekasi. Ya. Di Bekasi sudah. Mbak kita ada. Ini Mbak kita daerah Bogor. Kliniknya Mbak kita klinik daerah Bogor. Mungkin dan klinik daerah Bogor. Ya. Yang selebihnya mungkin sekitar daerah Jakarta, terus daerah Tangerang, daerah Banten itu ada banyak juga tuh bagian itu daerah Jakarta. Nah, ini ada juga Wawi daerah Banten, Matahari daerah Tangerang. Nah, ini Tangerang banyak sekali rumah sakitnya memang. Dan ini kliniknya juga kliniknya farmanya banyak. Dan itu habis. Terima kasih mungkin. Kita lihat di Kecamatan Bekasi Barat. Bekasi Barat itu 1 koordinator sektor, yaitu Pak
Sanyoto, terdiri dari 4 komisariat. Komisariat dan ini Pak Pro Kota Baru, kemudian Pak Hartono Bintara di Barajaya, Pak Ali Masro, Jaga Sempurna Kerandi, dan Pak Iran Setiawan. Iran Setiawan itu kayu ringin. Kayu ringin Barajaya, kemudian sebagian Jaga Sempurna. Jaga Sempurna itu bagian dari Pak Ali Masro, tapi ada beberapa industri yang ikut ke Pak Iran. Kemudian yang Pak Sugimo itu di area Pekayon. Kemudian ini Pak Ismianto jaga bagian jaga setia Pak Sugimo ya. Kemudian Pak Julius. Sedangkan saya sendiri itu di Pak Krisno, Pak Gatot sama Pak Eko Heru. Nah, yang di Pak Suharyanto, Pak Toto, itu adalah di jalan ini Pondok Melati sama Jati Sampurna. Pak Larno, jadi Pak Larno sama Pak Sudin sama Pak Anton, Pak Piana. Kemudian Pak Musid sendiri ini cukup banyak. Pak Musid itu Pak Hermanto, Pak Budarman, sama Pak Rosin. Tambah lagi Pak Catur. Nah, aku mau konfirmasi lagi ke Bojong Menteng ini RW 3 itu masuk di Pak Catur ya? Betul ya, RW 3 ya? Bojong Menteng. Selain itu yang minus Bojong Menteng ini Bojong Menteng kan ini kita berbeda. Kalau di apa yang penghasilan yang di Narapa Kudu itu kan ada 3 terus. Di Pak Kundarman itu penghasilan adalah RW 04, 05, 06, 08, 12, 17. Karena pemisahan, kalau yang lain tadi berdasarkan kelurahan. Lalu ini kan udah berdasarkan RW. Berdasarkan RW. Nah ini saya tanyakan, yang di Bojong Menteng, ini setahu saya itu kan kebanyakan di Pak Budarman. Iya, semuanya, tapi minus RW 003. RW 003 itu masuk ke Pak Catur. Pokoknya RW 03. Kan kemarin kesepakatan awal ini bahwa RW 03 itu masuk ke Pak Catur. Nanti kita lihat. Cuman kesepakatannya di RW 03 itu Bojong Menteng itu Pak Catur. Karena ini beda ini dengan yang lain. Kalau yang lain kan kalau Pak Iwan sama Pak Ali Masro itu kan orang, berdasarkan orang. Nah ini kalau kemudian Pak Suharyanto, ini tambah ya Pak Suharyanto itu repot juga Pak Toto. Nanti saya share. Nah ini catatan aja, data semester 2 fasilitas download di kampus dan aplikasi simpul. Jadi kita nggak bisa mengumpulkan data. Hanya motivator, layar kita copy, motivator. Itu ya. Kelengkapan informasi itu sangat terbatas. Kita hanya dapat informasi di jenis kelamin, status, sama nama. Ini kan alamat tidak dapat. Alamat tidak dapat. Jadi kita alamatnya kita ambil ke imporkan atau nanti. Jadi sudah dibatasi. Konfirmasi approval hanya mengkonfirmasi terkait silaturahmi dengan PSP saja. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa kita itu ada di sini ya melakukan konfirmasi berkaitan dengan silaturahmi. Nomor 2 tidak ada, kita tidak dapat dari itu lagi dari informasi itu. Nah, makanya ini ya dikhawatirkan tadi ya ke depan kita karena berdasarkan kerahasiaan itu tadi data pribadi ya data. Tapi kita itu tadi sebagian besar karena masuk keluarnya juga sedikit kita sudah punya mereka semakin besar kita alhamdulillah kan data kita di sebagian sudah masuk ada kita amankan hanya data nah ini bisa diperlukan
kurang. Jadi sebagai konfirmasi, nah itu ada bisa didownload data PP, impun data satunya itu. Ya, itu lengkap. Cuman kebenarannya itu tidak sendiri. Pokoknya kita yakin aja bahwa data itu benar. Itu bisa kita ambil. Nah ini di sini kan bisa ini proses konfirmasi. Jadi satu baliknya ya, begitu kita simpan, udah konfirmasi. Nah di sini kan kita masukkan nih, nah petugas silaturahminya atur, kemudian petugas silaturahminya saya ambil aja kesempatan gitu kan, ya ini tanggal 18 setelahnya atau sebelumnya. Kalau orang itu biasa senam, biasa goes, itu udah langsung aja pada saat goes itu ketemu itu kita anggap sudah bertemu di suatu tempat. Silaturahmi. Jadi kalau dia senang gitu nih orang ini Pak Imam gitu kan, nah, hari Jumat tanggal berapa itu tanggal 15 ketemu sama Pak Imam, saya masukin tanggal 15. Jadi itu sehari atau setelah sehari atau sebelumnya, setelah sehari atau sebelum. Nah begitu kita masuk di sini, tentunya apakah sudah sempurna memiliki hak? Ya kan pasti. Kemudian Pak Catur hasil ketemu atau komunikasi, iya dengan apa? Nah di sini kebanyakan kalau yang memang tidak kelihatan orangnya itu di Islam atau di OS itu ditelepon nih. Apakah ada hal lain yang membuat atau belum bisa dilakukan? Tentu tidak kan? Kalau ada kita harus lakukan. Nah itu aja, begitu kita ini simpan, udah fokus. Kalau sebelumnya ini satu masuk lagi banyak. Nah ini kan simpan, kita simpan langsung. Nah yang keluar seperti ini, yang bisa kita download. Nah data ini udah lengkap sebelumnya, kita entry lagi. Kita bandingkan lagi dengan data yang ada di kita. Cuma ini downloadnya kan PDF juga tidak terlalu besar. Ada effort lagi, tapi kalau sebelumnya kita bisa download satu kali terus data yang tadi ini sudah masuk semua. Bedanya di situ aja. Jadi ada effort lagi. Dari kita pasti mereka nggak tahu ini pemikiran gimana, nggak tahu. Nah itu tadi ya kaitannya dengan Datul semester 2. Kalau masih ada pertanyaan monggo, kalau nggak ada kita lanjutkan aja. Kita silakan. To abuse you, please, baby, you should just rock it. Ada yang jadi baru tapi dia ini mengidentifikasi. Yang TB ini sering terlambat ini, padahal waktunya cuma 3 menit. Ya, ya. Bahkan hilang harus itu nggak ada kirim lagi ke SMS tuh. Ulang. Udah terulang. Udah, jadi dia ulang. Di situ kita pakai OTP ulang, OTP yang baru. Jadi kalau belum sampai masukkan OTP berarti belum berhasil. Belum. Harus masuk OTP. Jadi diulang-ulang lagi. Nah, nanti dia baru di sini. Nah, dia keluar dari privasi wajah tadi. Di PIP saya banyak yang laporan. Saya nggak tunggu nomor OTP-nya kok masuk. Ya, itu tadi. Jadi jaringan internetnya stabil. Kalau jaringan internetnya nggak stabil, dia gagal. Aman. Kemudian apa-apa pernah dapat OTP-nya. Iya makanya. Pernah dapat OTP-nya. Ya itu tadi di SMS. Di SMS tuh. Kita lihat di SMS. Nggak ada. Nanti coba nanti kalau ada waktu nanti kita praktekkan di sini bisa. Karena gagal untuk Saya udah bapak. Nah, ini tadi nggak sampai. Iya.
Nggak berhasil lagi. Ya kalau nggak masuk di OTP itu gagal. Nah baru di sini edukasi wajah tadi kita mau posisikan ini. Jadi lalu kacamata ini nggak teridentifikasi juga. Saya berapa kali gagal. Jadi kalau ini yang kita gunakan, kita gunakan. Tapi kalau ada gagal, ini kita nggak mau ya seperti ini. Ini kalinya aja berulang. Dia akan kembali. Tinggal kita klik di sini. Ada tombol merahnya. Nah, baru di sini kan dia ada informasi verifikasi wajah gagal atau sukses. Di sini. Nah, baru begitu ini, oke, kalau ini biasanya dia pulang kembali. Nah, kalau berhasil, ini kalau berhasil, saya profile bisa, karena di profile ini bisa kita download sendiri, beda dengan yang tadi verifikasi wajah. Jadi profile ini kita bisa ngisi sendiri, kita mau joget, mau di taman, mau di apa, bisa. Tapi kalau identifikasi nggak bisa. Nah, dia akan keluar ini autentifikasi riwayat, kemudian rekam, satu peserta, satu view. Nah, hanya ada beberapa nih autentifikasi riwayat. Ini riwayat autentifikasi. Jadi kita berapa kali masuk? Pokoknya setiap masuk sudah registrasi, dia akan minta lagi. Jadi bukannya dari PIN password, dia dari wajah. Nah, ini begitu bisa masuk, nanti keluar program kita. Nah, di sini ada juga ahli waris. Jadi kalau program tadi muncul, di sini ada ahli waris. Ahli waris kita masuk. Nah, ini riwayat sertifikasi. Saya baru satu kali ini masuk pribadi. Tuh, tapi foto beda. Nah, itu rekan-rekan sekalian terkait dengan data mobile. Jadi ke depan, ya ini yang akan di 2024 kita nggak tahu apakah itu bisa terlaksana karena yang sekarang pun masih banyak kendala adanya. Jadi nggak paralel. Nah saya nggak tahu juga di rekan sebelah di Bekasi Timur itu katanya ada 114 yang melakukan simpul pakai dapur pakai mobile. Saya nggak ngerti caranya sudah kayaknya belum karena dari kita kan belum ya 114 memang sudah kita wah yang mau bagi jadi kemudian Pak Bune. Oke baik, rekan-rekan kita lanjut nih kalau ada pertanyaan tadi kaitannya dengan data telepon mobile. Jadi ke depan identifikasinya dengan wajah. Bisa masuk. Bisa. Oke kita lanjut dulu ya. Udah?